Ini adalah kisahku. Kisah nyata seorang janda berusia 52 tahun. Sampai suatu hari, aku jatuh hati dan menikah pada seorang tukang bangunan. Laki-laki muda yang usianya jauh di bawahku. Aku tak tahu bahwa laki-laki itu ternyata adalah putra dari pria yang dulu pernah meninggalkanku. Dan inilah kisah lengkapnya. Namaku Maya, usia 52 tahun. Sudah 12 tahun aku hidup sendiri di rumah kecil peninggalan orang tuaku. Tak ada suami, tak ada anak. Hanya sepi. Dan tembok yang mulai retak perlahan. Pagi itu, aku sedang menyapu halaman depan. Langit mulai mendung. Rumahku memang sudah tua. Dindingnya mulai mengelupas. Atap dapur sempat bocor 2 bulan lalu. Tetanggaku, Bu Hani, datang membawa risoles. Ia berkata padaku, "Bu Maya, tembok belakang rumah ibu makin miring loh. Bahaya. Saya kenal tukang kalau ibu mau. Orangnya baik dan kerjanya rapi." Aku tersenyum, lalu menjawab pelan, "Kalau murah boleh, tapi saya nggak bisa bayar langsung." Bu Hani tertawa kecil. Ia bilang, "Tenang aja, namanya Arga. Orangnya sabar. Kalau cocok, bayarnya bisa dicicil pelan-pelan." Beberapa hari kemudian, Arga datang. Ia tinggi, kulitnya legam karena terbakar matahari. Umurnya mungkin awal 30-an. Tapi ada sesuatu di matanya. Teduh, penuh hormat. Ia berdiri sopan di depan pintu dan berkata, "Bu Maya, saya Arga. Disuruh Bu Hani ke sini. Katanya ada tembok yang retak." Aku hanya mengangguk dan mempersilahkannya masuk. Sejak hari itu, Arga datang setiap pagi. Ia membawa motor tuanya yang berisik, kantong plastik berisi paku dan semen, kadang kayu dan kuas cat. Awalnya, aku hanya menonton dari kursi plastik di dekat dapur. Tapi lama-lama, aku mulai terbiasa dengan kehadirannya. Kadang, ia bertanya hal kecil, seperti saat mengecat dinding belakang. Ia bertanya, "Bu Maya, suka warna apa? Soalnya yang lama ini sudah pudar." Aku menjawab santai, "Apa aja yang bisa bikin rumah ini nggak kelihatan tua." Ia tertawa. Aku ikut tertawa. Lalu, hari itu hujan turun pelan. Arga masih bekerja di luar, mengebor kayu di teras. Aku membawakan segelas teh panas ke beranda. Ia menoleh, tersenyum lembut, lalu berkata, "Hati-hati Bu, landainya licin." Saat ia mengambil cangkir dari tanganku, jari kami bersentuhan. Sentuhannya dingin, tapi jantungku berdebar aneh. Dalam hati aku berkata, sudah lama tidak ada tangan lelaki yang menyentuhku. Bahkan hanya sekilas. Tapi hari itu, aku merasa hidup kembali. Sejak itu, entah kenapa, aku mulai menanti kedatangannya setiap pagi. Rumah ini, yang dulunya sunyi, mulai terasa seperti rumah lagi. Pagi-pagi buta, sebelum matahari benar-benar terbit, aku sudah duduk di ruang makan. Menanti suara khas motornya yang berebet-berebet, dan bunyi sepatunya menyentuh lantai teras. Kadang aku bertanya pada diri sendiri, kenapa aku sampai segelisah ini? Aku, perempuan 52 tahun, bangun pagi-pagi, berdandan ringan, hanya untuk menyambut seorang tukang bangunan. Tapi rasanya seperti remaja yang menunggu kekasihnya diam-diam. Hari itu, Arga datang lebih awal dari biasanya. Ia membawa seikat kayu panjang dan wajah yang sedikit lelah. Aku menyapanya. "Tumben pagi banget, Mas Arga." Ia tersenyum, lalu menjawab, "Tadi habis antar adik sekolah, sekalian langsung ke sini, Bu.
biar cepet kelar tembok belakangnya. Kupandangi wajahnya sesaat. Ada guratan letih, tapi juga ketulusan yang hangat. Kami mulai berbincang lebih banyak dari biasanya. Tentang pekerjaannya, tentang keluarganya, tentang hidupnya yang sederhana tapi jujur. Arga bercerita dengan pelan. Ia bilang ibunya meninggal waktu ia kecil. Ayahnya menikah berkali-kali. Tak ada rumah yang benar-benar ia sebut rumah. Aku terdiam mendengarnya. Rasanya seperti melihat bayangan diriku bertahun-tahun lalu. Waktu suamiku meninggalkanku tanpa pamit, hanya meninggalkan setumpuk utang dan luka. Waktu aku harus menjual cincin pernikahan demi bayar listrik. Waktu semua teman menjauh dan aku belajar hidup sendiri. Hari itu, saat matahari mulai turun dan angin sore meniup kelopak-kelopak bougainville di pagar. Arga selesai merapikan dinding belakang. Tepat sebelum ia pamit, aku memanggilnya. "Mas Arga," kataku pelan. Ia menoleh. Aku ragu, tapi akhirnya berkata, "Besok, kalau sempat, mau makan siang di sini aja. Saya masak soto." Ia tersenyum lebar. "Wah, seriusan Bu? Saya suka banget soto." Lalu ia pergi. Tapi senyum itu tertinggal lama di pikiranku. Malamnya, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasa gugup saat memilih bumbu dapur. Bawang, serai, daun salam, semua kupersiapkan dengan hati-hati. Dan di dalam hati, aku sadar, aku sedang jatuh cinta. Tapi aku juga tahu, cinta di usiaku tidak pernah sederhana. Selalu ada yang harus dikorbankan. Termasuk rasa takut akan masa lalu. Esok siangnya, rumahku beraroma rempah. Kuangkat panci soto dari kompor, kupindahkan ke atas meja. Tangan sedikit gemetar. Bukan karena panas, tapi karena jantungku berdebar sejak pagi. Dan tepat saat jarum jam menunjukkan pukul 12 lewat sedikit, suara motor tua itu terdengar dari kejauhan. Hatiku langsung hangat. Arga datang mengenakan kaos putih bersih dan celana jeans yang sederhana. Tapi caranya menatapku, penuh hormat dan hangat, membuatku lupa bahwa di KTP-nya mungkin tertulis usia separuh dari milikku. "Wangi banget, Bu," katanya sambil tertawa kecil. "Seriusan saya boleh makan di sini?" Aku menjawab pelan, mencoba menahan senyum. "Kalau kamu gak datang, saya yang kecewa." Kami makan bersama di meja makan kecil. Hanya 2 piring, 2 sendok, dan 1 panci soto. Tapi terasa seperti pesta kecil dalam hatiku. Arga makan dengan lahap, bahkan 2 kali nambah. Sesekali ia memuji masakanku, dan aku hanya tertawa sambil menunduk malu. Sore itu hujan turun deras. Arga tidak bisa pulang. Kami duduk di ruang tamu, minum teh panas, mendengarkan suara hujan di atap seng. Obrolan jadi lebih dalam. Ia bercerita tentang ayahnya, yang katanya selalu pergi dan datang seenaknya. Menikah berkali-kali, lalu meninggalkan istri-istrinya seperti tak berarti. Aku hanya bisa diam. Entah kenapa ada sesuatu di dalam cerita itu yang terasa sangat familiar. Tapi aku tahan dalam hati. Lalu tiba-tiba, Arga menatapku lama. Suara hujan masih deras. Nafasnya terdengar berat. "Bu Maya?" katanya pelan. Aku menoleh. Kenapa belakangan ibu sering diam? Nada suaranya berubah. Tak lagi riang. Ada cemas yang tak ia sembunyikan. Aku mencoba tersenyum. "Gak apa-apa, Ga. Mungkin cuma kecapekan." Tapi ia tidak percaya. Dan saat itu, ia melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Ia menggenggam tanganku di depan pintu
terang-terangan, tanpa peduli siapa yang melihat. Ibu bisa bilang apa aja, tapi saya tahu ada yang berubah. Aku menunduk, tak sanggup menatap matanya. Lalu sebelum aku bisa menjawab, suara seseorang terdengar dari luar pagar. "Bu Maya, Arga!" Kami menoleh bersamaan. Ternyata Bu Hani berdiri dengan wajah cerah sambil membawa 2 bungkus plastik besar. "Aku bawa klepon nih, beli di pasar tadi." Kami segera berdiri dan menyambutnya. Tapi dalam hati, aku bersyukur. Obrolan kami yang mulai mengarah ke hal yang seharusnya tertunda. Tapi bukan berarti hatiku tenang. Malamnya aku membuka lemari tua di kamar. Satu kotak kayu kecil, penuh debu, sudah bertahun-tahun tak pernah kusentuh. Di dalamnya ada sisa-sisa hidup yang dulu pernah kuanggap masa depan. Foto, sepucuk surat tak terkirim, dan secari kertas yang masih bisa kulihat dengan jelas. Surat cerai, tertulis nama Raffi dan namaku Maya. Tanganku gemetar. Di balik foto lama Raffi yang kusimpan, aku menatap matanya. Lalu perlahan mengangkat foto Arga dari dompet yang sempat kuambil diam-diam saat ia tertinggal di meja makan. Aku letakkan 2 foto itu berdampingan. Dan jantungku berderap kencang. Bentuk rahang itu, senyumnya, garis hidung. Ya Tuhan, air mataku menetes. Tanpa suara, tanpa tanya. Karena mungkin aku sudah tahu jawabannya, tapi belum siap menerima kebenarannya. Keesokan paginya, saat Arga datang, aku tidak membukakan pintu dengan senyum seperti biasa. Aku hanya berdiri di depan pintu sambil berkata pelan, "Maaf Gah, hari ini rumahnya kosong dulu ya. Aku lagi gak enak badan." Ia terdiam. Tatapannya cemas. "Mau saya bawain obat, Bu?" Aku menggeleng. "Terima kasih, tapi aku cuma butuh istirahat." Ia tampak ingin berkata sesuatu, tapi akhirnya hanya mengangguk. Sebelum pergi, ia sempat berkata pelan, "Kalau Ibu butuh apa-apa, saya di sini. Saya nggak kemana-mana." Lalu ia pergi. Dan aku pun menutup pintu. Bersandar di baliknya, menangis dalam diam. Karena kini cinta yang tumbuh dalam hatiku mungkin adalah cinta yang tak bisa dan tak boleh kumiliki. Tapi bagaimana jika kenyataannya tidak sesederhana itu? Hari itu, setelah Arga pulang, aku menghabiskan waktu di ruang tamu. Duduk sendiri, di depan kotak kayu kecil yang tadi malam kubuka. Kenangan itu seperti air bah, deras, tak bisa dihentikan. Foto-foto lama berserakan di atas meja. Di antara semuanya, hanya satu wajah yang tak berubah. Raffi, mantan suamiku. Lelaki yang pernah kunikahi secara diam-diam, yang hanya bersamaku beberapa bulan, lalu menghilang begitu saja, meninggalkan luka yang bahkan tak sempat kuobati. Aku pikir kisah itu telah lama mati, tapi ternyata jejaknya masih hidup dalam seseorang yang kini kucintai, Arga. Tapi aku belum berani menyimpulkan. Aku butuh kepastian. 2 hari kemudian, Arga kembali datang. Tapi kali ini bukan untuk memperbaiki rumah. Ia datang membawa kabar. "Bu Maya, minggu depan saya diajak ke rumah sepupu jauh di Karawang. Mereka bilang ada acara keluarga kecil. Saya pengen Ibu ikut." Aku mengerutkan kening. "Acara keluarga?" "Iya, sebenarnya saya juga nggak begitu dekat, tapi katanya penting. Mungkin bisa sekalian kenalin Ibu." Ia tertawa kecil, tapi senyumnya ragu-ragu. Seolah tak tahu apakah ucapannya terlalu cepat atau tidak. Aku diam sejenak, lalu mengangguk. "Mungkin memang sudah waktunya aku tahu siapa saja keluargamu." Perjalanan ke Karawang kami tempuh naik mobil sewaan. Arga menyetir sendiri. Sesekali mencuri pandang ke arahku dan bertanya apakah aku lelah.
Tapi sepanjang jalan, aku justru sibuk menenangkan hatiku. Bagaimana kalau dugaan itu benar? Kami tiba di sebuah rumah besar bercat putih. Sederhana tapi bersih. Di depan rumah, seorang ibu paruh baya menyambut kami dengan ramah. Namanya Bu Ningsih. Ia bilang dirinya adalah tante dari pihak almarhumah ibunya Arga. Ibu saya meninggal waktu saya masih umur 4. Jelas Arga padaku saat kami duduk di ruang tamu. Aku mengangguk. Mataku menyapu ruangan. Banyak foto tergantung di dinding. Lalu pandanganku tertumpu pada satu foto besar di ujung rak. Seorang pria berdiri gagah mengenakan batik. Di sampingnya, seorang wanita tersenyum sambil menggendong bayi. Langkahku mendekat. Lututku terasa lemas. Itu Raffi. Tidak salah lagi. Wajahnya tak berubah. Meski tampak lebih muda di foto itu, tatapannya tetap sama. Tanganku bergetar. Aku menoleh kepada Bu Ningsih. Maaf, foto ini siapa ya? Bu Ningsih tersenyum. Itu almarhum Raffi, suaminya kakak saya, ayahnya Arga. Seolah dunia berhenti sejenak. Aku menarik napas dalam-dalam. Lalu mencoba bertanya setenang mungkin. Raffi, beliau masih hidup? Bu Ningsih menioleng. Sudah meninggal 5 tahun lalu. Kena serangan jantung katanya, waktu lagi di luar kota. Aku tak sanggup berkata apa-apa. Tapi Arga justru menjawab. Saya nggak begitu kenal beliau. Dulu kadang datang, kadang lama nggak muncul. Tapi ya tetap ayah kandung saya. Aku menoleh padanya. Ia bicara seolah tanpa beban. Karena memang ia tidak tahu apa-apa. Sementara aku, hatiku seperti baru saja dihempas ombak masa lalu. Raffi. Nama itu muncul lagi. Tapi kali ini bukan hanya sebagai kenangan. Ia adalah benang merah yang menghubungkan aku dan Arga. 2 masa lalu yang ternyata bertemu lagi. Di saat hati sudah terlanjur saling menyatu. Malam itu, setelah kami kembali ke rumah kontrakan tempat Arga tinggal sementara, aku tak bisa tidur. Aku duduk di teras, membiarkan angin malam menyentuh wajahku yang basah oleh air mata. Arga menyusul, duduk di sampingku. Ibu masih kepikiran. Aku menatapnya pelan. Kamu yakin kamu anak kandung dari Raffi? Iya, Bu. Kenapa, Bu? Aku menunduk. Karena aku juga pernah menikah dengan seseorang bernama Raffi. Wajahnya sama persis seperti di foto tadi. Arga terdiam. Lama. Aku melanjutkan dengan suara lirih. Tapi waktu itu, aku bukan istri pertama. Aku hanya dinikahi sebentar. Lalu ditinggalkan. Tanpa jejak. Arga menghela nafas dalam-dalam. Berarti mungkin kita pernah terhubung dari dulu, tanpa sadar. Aku menoleh padanya. Dan untuk pertama kalinya, kami saling menatap. Bukan sebagai 2 orang yang sedang jatuh cinta, tapi sebagai 2 orang yang pernah dilukai oleh orang yang sama. Dan tiba-tiba saja, cinta itu berubah bentuk. Masih ada, tapi kini dibingkai oleh rasa kehilangan, penyesalan, dan pertanyaan. Apa yang akan terjadi jika cinta yang sedang tumbuh ternyata dibangun di atas reruntuhan masa lalu yang sama? Malam itu, Apu dan Arga duduk lama di teras. Kami tak lagi membicarakan masa depan. Kami mencoba mengurai masa lalu. Masing-masing dengan luka yang belum benar-benar sembuh. Aku sebagai perempuan yang pernah ditinggalkan, dan dia sebagai anak yang tak pernah benar-benar punya ayah.
Arga memecah keheningan. Kalau ternyata mantan suamimu dan ayahku orang yang sama, berarti kita bukan keluarga sedarah ya, Bu. Aku mengangguk pelan. Bukan. Aku dulu hanya istri keduanya. Dinikahi secara diam-diam. Tak pernah tercatat secara hukum dan tak pernah dikenalkan ke keluarga manapun. Ia menarik nafas dalam-dalam. Saya kira saya sudah berdamai dengan masa lalu. Tapi ternyata ayah bahkan menyakiti lebih dari satu orang dengan cara yang sama. Aku tak menyela, hanya mendengarkan. Karena ternyata luka itu tak hanya milikku. Saya cuma pengen jadi orang baik, pengen punya keluarga yang utuh, gak pengen ngulangin kesalahan ayah. Tapi kenapa harus begini jalannya? Kalimatnya menggantung, suaranya pecah. Arga, aku menggenggam tangannya. Ia menoleh, matanya basah. Aku juga gak pernah membayangkan akan bertemu denganmu dalam cerita seaneh ini. Tapi Tuhan mempertemukan kita bukan untuk mengulang luka, tapi mungkin untuk saling menyembuhkan. Ia menunduk, bibirnya bergetar. Apa kita masih bisa terusin semuanya, Bu? Aku mengangguk dengan suara bergetar tapi yakin. Kita bukan salah, kita cuma bertemu terlambat. Malamnya, Arga datang kembali ke rumah. Ia berdiri lama di depan pagar, seolah ragu. Tapi saat aku membuka pintu, ia langsung memelukku. Erat. Aku gak mau kehilangan kamu. Aku tersenyum di balik air mata. Kamu gak akan kehilangan siapapun, tidak lagi. Kami duduk di ruang tamu. Tak banyak bicara, hanya saling menatap. Mungkin karena kami tahu, cinta itu masih ada. Tapi kini dibungkus oleh pemahaman yang jauh lebih dalam. Tentang luka, tentang harapan, tentang keputusan. Arga, aku berkata pelan. Kalau kamu benar-benar ingin melanjutkan semua ini, kita harus mulai dari awal. Dengan jujur, dengan tenang. Ia mengangguk yakin. Aku tidak akan jadi seperti ayah. Karena aku memilih untuk tinggal, untuk mencintai, bukan meninggalkan. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, aku percaya. Bukan hanya pada cinta, tapi pada kesempatan kedua yang datang dalam wujud seorang lelaki muda yang mungkin dikirim semesta untuk menebus masa lalu yang pahit. Hari itu kami memutuskan sesuatu yang besar. Bukan dalam gegap gempita, bukan dengan pesta atau tepuk tangan, tapi dalam hening yang penuh makna. Kami memilih untuk tetap bersama. Bukan karena lupa pada masa lalu, tapi karena kami tak ingin masa lalu mencuri masa depan kami lagi. Hubungan kami tak lagi dibayangi rasa ragu. Karena setelah semua yang kami tahu, semua yang kami hadapi, kami sadar kami tak pernah salah. Kami hanya bertemu terlambat. Dan keterlambatan itu tak membuat cinta ini jadi kurang layak. Justru membuatnya terasa lebih jujur, lebih dewasa, lebih utuh. Orang-orang mungkin tak akan mengerti. Beberapa mungkin berbisik di belakang. Ada yang heran, ada yang menilai. Tapi kami tak hidup untuk menjelaskan. Kami hidup untuk saling menjaga. Di dalam rumah yang kami isi bersama, dengan tanaman-tanaman kecil di teras, dengan aroma masakan sederhana dari dapur, dan dengan 2 cangkir teh hangat yang selalu disiapkan saat matahari mulai turun. Aku pernah dilukai oleh seorang pria, dan tanpa sadar, aku hampir kehilangan segalanya karena luka itu. Tapi hari ini, aku disembuhkan.
oleh putranya. Bukan karena ia menggantikan, tapi karena ia hadir dan memilih untuk tinggal. Pilihan yang tak pernah diberikan oleh ayahnya. Dan itu cukup untuk membangun sebuah kehidupan baru.